hari Minggu. Senang sekali hari ini kita bisa menyapa adik-adik di ibadah hari Minggu pelayanan anak GPIB Martin Luther. Hari ini Kak Santi tidak sendirian loh. Hari ini Kak Santi ditemani oleh Kak Anggi. Yeay! Kak Anggi ini akan mengiringi Kak Santi dan adik-adik memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sudah siap adik-adik? Oke, namun sebelumnya Kak Santi mau mengingatkan untuk mempersiapkan Alkitab, Kidung Ceria, dan juga alat tulis. Nanti sewaktu mendengar firman Tuhan, adik-adik boleh loh mencatat hal-hal yang penting. Oke? Nah, adik-adik sekarang mari kita bangkit berdiri. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Ceria nomor 25. Buka Kidung Cerianya ya adik-adik. Kidung Ceria nomor 25 yang judulnya ya betul, mari kita bergembira. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh bertemu hari Minggu. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, kami mau bersuka cita karenanya. Tuhan kiranya memimpin kami dari awal, pertengahan, hingga akhir impak kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oke adik-adik, mari kita kembali memuji nama Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Memuji Tuhan Selalu. Tahu kan adik-adik? Oke. Adik-adik, kini tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati juga pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan menyembah Tuhan terlebih dahulu ya adik-adik. Kita akan menyembahnya dari Kidung Ceria nomor 267. Kidung Ceria nomor 267, siapa yang berpegang?
Yesus yang baik, sekarang kami sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Bantu kami, anak-anak Tuhan yang masih kecil, supaya kami mengerti apa yang kakak-kakak pelayan sampaikan pada hari ini. Berkatilah kakak-kakak pelayan Tuhan, supaya mereka boleh penuh hikmat dari Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kekal sampai selamanya. Amin. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Kiranya adik-adik semua baik-baik saja ya. Sehat-sehat semua, senantiasa tetap semangat beribadah, belajar, dan tetap terus berjalan dalam jalan Tuhan. Adik-adik, kasih Tuhan kita Yesus Kristus, pada ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11. Bacaan kitab kita ini sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini adik-adik, di mana kita saat ini sedang dilanda ancaman bahaya virus corona, tapi Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah kita senantiasa turut campur dalam segala kehidupan kita. Sampai hal yang terkecil pun Tuhan selalu menjaga dan melindungi kita. Dengan catatan tentunya kita tetap senantiasa setia pada Tuhan dan percaya pada Tuhan. Mari kita bersama-sama membaca Alkitab yang terambil dari Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11. Bacalah kitab Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11 dengan judul perikop perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu, ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Adik-adik yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan Alkitab kita yang terambil dari Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11 ini bertemakan andalkan kuasa Tuhan. Dalam bacaan ini diceritakan tentang peristiwa perkawinan di Kana di Galilea, yang mana saat pesta berlangsung, minuman anggurnya habis semua. Anggur itu adalah lambang kebahagiaan saat pesta berlangsung. Tapi saat anggur itu habis, tentunya membuat panik, membuat khawatir yang melaksanakan pesta. Bagaimana nantinya tanggapan reaksi daripada hadirin? Kok pestanya begini? Anggurnya habis, ini pestanya direncanakan dengan baik atau tidak? Persiapannya bagus atau tidak? Tentunya para hadirin akan mengecap pesta berjalan tidak baik, atau dapat dikatakan gagal. Nah adik-adik, disinilah letak kuasa Allah. Jika bagi mereka yang mengandalkan Allah. Saat itu Maria memanggil Yesus untuk melakukan mujizat. Dan Maria memerintahkan para pelayan-pelayan untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Yesus. Dan Yesus memerintahkan para pelayan untuk menyediakan tempayan-tempayan dan diisi dengan air penuh. Pelayan mematuhinya, melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan. Dan terjadi, Yesus Kristus menyatakan kuasa keajaiban Allah. Mukjizat terjadi. Air berubah menjadi anggur. Adik-adik, bayangkan, air berubah menjadi anggur. Luar biasa bukan? Dan hebatnya lagi,
Saat tamu-tamu minum semua, pemimpin pesta minum, mereka bingung, kaget. Kok anggurnya tetap enak? Dari awal pesta sampai pesta berakhir tetap enak. Biasanya, kalau ada pesta-pesta seperti itu, anggur-anggur yang baik itu memang disediakan di awal. Tetapi pada saat akhir-akhir anggurnya sudah mulai tidak baik. Biasanya seperti itu, tapi ini tidak. Dari awal sampai selesai pesta, anggur tetap enak. Luar biasa. Itulah kuasa Tuhan. Ajaib dalam setiap kehidupan mereka yang percaya. Nah, adik-adik, apa yang dapat kita petik dari cerita ini? Pertama, adik-adik, kita tahu ya, kita rasakan, nyatakan saat ini, bahwa saat ini Indonesia, bahkan dunia, sedang dilanda ketakutan wabah virus corona. Tahu kan, COVID-19 lah, istilah kerennya seperti itu. Dan nanti Februari sudah setahun mau ada ulang tahun COVID. Jangan sampai terjadi ya adik-adik ya. Kita berdoa, yakin, percaya Tuhan mematahkan itu semua. Nah, yang kita petik sini itu, walaupun COVID, wabah corona ini ingin menghancurkan kita, menakuti kita, membuat kita khawatir, panik, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Banyak yang meninggal, banyak yang menganggur, banyak perusahaan-perusahaan bangkrut, tutup, tidak bisa bersekolah, tidak bisa bekerja, semuanya harus ada di rumah. Jangan kemana-mana dulu. Benar-benar sesuatu hal yang mengkhawatirkan, menakutkan, bukan hanya untuk diri kita, bukan hanya untuk Indonesia, tapi seluruh dunia. Luar biasanya kuasa kegelapan ingin menakuti, menghancurkan kehidupan umat manusia. Tapi inilah hebatnya Allah, kuasa keajaiban Allah yang nyata, bahwa walaupun ada virus corona COVID di tengah-tengah kita, di sekitar kita, tetapi Allah menyatakan kuasa ajaibnya. Adik-adik tetap bisa bersekolah. Adik-adik tetap bisa berkumpul walaupun secara online. Berkomunikasi dengan teman, dengan guru walaupun secara online. Tadinya kan mungkin tidak terbayangkan. Mungkin adik-adik mengeluh pada orang tua. "Pak, Ma, gimana nih adik-adik nggak bisa sekolah, nggak boleh keluar oleh pemerintah dan lain sebagainya." Tapi ternyata kuasa Tuhan nyata, ajaib. Yang tidak mungkin bagi kita adalah mungkin bagi Allah. Adik-adik tetap bersekolah dan bahkan adik-adik terjaga dari virus corona di luar sana yang ingin menghantui, ingin menghancurkan kehidupan kita. Dan lebih hebatnya lagi, tanpa adik sadari, tapi pasti bahwa adik-adik semakin belajar lebih baik lagi tentunya, semakin lebih mengenal teknologi. Yang tadinya mengenal Zoom. Jadi adik tidak hanya mengandalkan hebatnya adik pintar main game, tetapi hal-hal lain tanpa adik sadari, tapi pasti adik telah mempelajari itu semua. Itu adalah jalannya Tuhan bagi mereka yang senantiasa percaya dan mengandalkan Tuhan, adik-adik. Luar biasa, bukan? Lalu, apa yang dapat adik-adik berikan atas kebaikan Allah dalam kehidupan adik-adik yang adik rasakan sampai saat ini? Bersyukurlah, adik-adik. Allah kita yang begitu baik, luar biasa, yang terus menyatakan keajaibannya di dalam kehidupan kita, yang menurut kita tidak mungkin ternyata mungkin, Allah nyatakan dalam kehidupan kita. Bersyukur pada Allah dan isilah waktu kita dengan hal-hal yang positif, adik-adik. Rajin belajar, rajin beribadah, terus belajar dengan baik dan senantiasa mengandalkan kuasa Tuhan, bahwa Allah selalu menjaga, melindungi dan memberkati, memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Bayangkan, adik-adik, jika kita hanya mengandalkan kekuatan diri kita tanpa mengandalkan kuasa Tuhan, semuanya adalah sia-sia. Sebagai contoh, mungkin adik-adik rajin belajar, ya, adik-adik pintar. Saat ujian pasti belajar, tapi ingat, saat adik-adik hanya mengandalkan kehebatan adik-adik saja, saat ujian yakin, wah sudah belajar kemarin, belum tentu adik-adik dapat menjawab soal-soal ujian dengan baik dan benar. Karena kita, adik-adik hanya mengandalkan kehebatan adik-adik. Sadarlah bahwa hebatnya kita bukan karena kita, hebatnya kita karena Allah yang kita andalkan, yang berikan kita segala sesuatunya tanpa pamrih, nafas, kehidupan, kebahagiaan sekitar kita, apapun semuanya itu Allah telah berikan kepada kita. Jangan pernah mengandalkan kehebatan kita. Itu adalah adik-adik akan menjadi sombong. Tapi anak-anak Tuhan itu harus rendah hati. Ingat, percaya bahwa semuanya ini adalah pemberian Tuhan. Itu adik-adik. Lalu apa kesimpulan dapat kita simpulkan bersama-sama? Om akan berikan kesimpulan buat adik-adik. Pertama, yakin dan percayalah adik-adik bahwa Allah kita adalah Sang Penolong, Sang Juru Selamat
Yang tidak mungkin menurut manusia adalah mungkin bagi Allah. Dan itu semua dinyatakan dalam kehidupan kita. Bukan hanya pada masa lalu, tapi juga pada masa sekarang. Dan pasti pada masa yang akan datang. Kedua, adik-adik, yakin dan percayalah bahwa keajaiban hanya dapat terjadi bagi mereka yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Yakin dan percayalah kepada Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari hal terkecil. Adik-adik, tetap tinggal di rumah. Ikuti protokol kesehatan. Belajar di rumah. Nggak usah keluar rumah dulu. Isilah hal-hal kehidupan hari ini, walaupun di rumah, dengan hal-hal yang positif. Belajar bukan hanya belajar pelajaran sekolah, belajar pelajaran yang lain. Tadi seperti yang Om sudah jelaskan, belajar teknologi, belajar apapun yang lain. Bantu orang tua di rumah, semuanya adalah hal-hal yang positif. Walaupun itu sepertinya tidak berarti, tapi itu adalah yang berarti. Karena itu adalah bekal buat adik-adik di masa yang akan datang. Jadi kehidupan kita adik-adik menjadi kehidupan yang berguna. Bukan berguna untuk diri sendiri, tapi berguna bagi Tuhan, bagi keluarga, dan tentunya juga bagi bangsa dan negara. Inilah kesimpulan yang dapat Om sampaikan buat adik-adik. Kiranya firman Tuhan ini dapat kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya didengar, tapi kita tetap senantiasa yakin dan teguh untuk melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari, karena kita adalah anak-anak yang selalu mengandalkan Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Apa tadi firmannya? Betul, tadi firman Tuhan tentang Tuhan yang berkuasa. Nah, adik-adik, yuk kita mengucap syukur atas firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan bersama-sama. Ajar kami untuk dapat melakukannya, untuk mematuhinya, dan taat kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah kakak-kakak pelayan yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selamanya. Amin. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengar bersama-sama tadi, sekarang kita mau menyanyikan lagu pujian dari Kidung Ceria nomor 76. Dari Kidung Ceria nomor 76, Air Menjadi Anggur. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, tadi kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita sudah juga mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang tiba waktunya untuk kita mengumpulkan persembahan. Adik-adik, seperti biasa persembahannya belum secara langsung ya adik-adik. Persembahannya boleh adik-adik kumpulkan terlebih dahulu, boleh ditaruh di celengan, atau boleh kasih mama. Nanti mama bawa ke gereja. Atau mama atau papa juga boleh transfer ke gereja. Oke, kan nomor rekening gereja. Nanti nomor rekeningnya akan kita berikan kepada orang tua. Oke adik-adik, selamat mengumpulkan persembahan. Tuhan Yesus memberkati persembahan adik-adik. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyudahi impak kita pada hari ini. Kita akan kembali memuji nama Tuhan
melalui pujian dari Kidung Ceria nomor 269. Dari Kidung Ceria nomor 269, tinggallah dalam Yesus. Terima kasih untuk hari ini kami sudah boleh beribadah bersama-sama meski masih dari rumah. Tuhan Yesus, kami mau menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, kami mau berdoa dan bersyukur untuk setiap orang tua kami, kakak-kakak pelayan kami, guru-guru kami, teman-teman kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami, kiranya semua boleh dalam naungan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa supaya virus di Indonesia juga di dunia boleh cepat hilang, lalu kami dapat bertemu dalam kasih Tuhan. Berkati kami sepanjang hari ini Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu kekal sampai selamanya. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai melakukan ibadah hari Minggu pelayanan anak pada hari ini. Kita bersyukur Tuhan Yesus selalu menyertai kita dari awal hingga akhir hidup kita. Nah adik-adik, Kak Santi juga Kak Anggi tetap mengingatkan adik-adik untuk selalu menjaga kesehatan di rumah. Jangan lupa untuk apa Kak Anggi? Mencuci tangan. Cuci tangan, jangan lupa untuk menggunakan masker, makan makanan yang sehat, jangan keluar dulu ya adik-adik. Lalu jangan lupa berdoa, tetap tekun berdoa, juga tetap semangat dalam belajar. Oke adik-adik, terima kasih. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.